Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, di sini kami dari TY Ins, perusahaan kami, akan mempresentasikan salah satu produk yang kami gunakan untuk tugas mata kuliah manajemen industri. Baik, TY Ins merupakan perusahaan baru yang bersifat incorporation, di mana kepemilikannya bersifat dapat dipindah tangankan saham atau bisa juga dijual belikan secara bebas. Ini perusahaannya tergolong baru, didirikan pada tahun 2020 yang bertempat tinggal di Surakarta. Adapun profil perusahaan, visinya menjadi perusahaan yang dengan inovasi untuk mempermudah hidup manusia melalui produk, terutama produk yang dari Internet of Things. Misinya mengembangkan produk yang inovatif, estetik, serta dapat diterima oleh pasar. Membangun kemitraan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pemasok dan kreditur. Yang terakhir adalah, yang paling utama, membuat hidup pengguna produk menjadi lebih mudah melalui Internet of Things. Ini adalah salah member kita. Yang pertama, saya sendiri, yang desainer. Kemudian ada CEO dari kita, yaitu Ivan Robi Septian. Kemudian engineer-nya Muhammad Rizal Abu Bakar. Kemudian yang terakhir manajernya Muhammad Wahid Mardani. Nah, ini adalah salah satu produk kita yang kita beri nama WeFeed Automatic Fish Feeder, di mana bisa kita ketahui di gambar ini ada 6 fungsi, di mana fungsi pertama itu LED indikator, bracket, motor servo, tank pakan ikan tentunya, power supply, dan yang paling penting yaitu Internet of Things sebagai monitoring dan kontrol otomatisasi pakan ikan. Nah, di sini latar belakang kita juga ngambilnya karena para penghobi itu juga jarang memberi makan ikannya. Jadi kalau kita pakai ini otomatis semua. Lalu desainnya kita kebanyakan sudah saya jelaskan. Itu bisa dikontrol jumlah keluaran pakannya, waktu pemberian makan, serta monitoring suhu akuarium. Ini alatnya minimalis sekali, dapat diletakkan di pojok akuarium dan tidak mengganggu estetiknya. Alat ini terdiri dari mikrokontroller tentunya sebagai kontrol untuk memberi makan ikan secara otomatis tersebut, dan juga dapat dimonitor berapa banyaknya tank itu dan juga kapan waktu memberi pakan ikannya. Lalu misinya Kegel, minimalis dan terhubung IoT tentunya. Primary market, ikan hias yang sering meninggalkan atau teledor terhadap peliharaannya, penjual aksesoris ikan, e-commerce. Lalu secondary marketnya, terdapat tempat yang akuarium sebagai hiasan. Fine needs, ya, yang dipertahankan adalah sebenarnya banyak itu bentuknya, bahan, ukuran, dan fungsi. Kemudian dikembangkan oleh sensor, dan tentunya kita mengembangkan di Internet of Things-nya, monitoring dan kontrol. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian untuk sustainnya yaitu fungsi pemberi pakan ikan otomatis dan ukurannya minimalis. Untuk disruptifnya itu terdapat monitoring dan kontrol pakan ikan melalui IoT, kemudian penambahan sensor suhu akuarium. Next. Kemudian ini ease of need. Yang pertama ada alat pemberi makan ikan otomatis, yang kedua timer waktu makan ikan, yang ketiga desain simple, yang keempat mudah digunakan, yang kelima bahan ringan, yang keenam monitor suhu air, yang selanjutnya monitor kekeruan air, monitor melalui website dan web aplikasi, kemudian menggunakan baterai yang bisa di-charge atau menggunakan listrik, kemudian harga bersahabat, mudah dipindah akuarium, kapasitas turun pakan besar, deteksi sensor real time, dan yang terakhir yaitu desain minimalis. Kemudian rank of need, di sini kami menggunakan survei. Yang pertama ada alat pemberi makan ikan otomatis, kita beri nilai 5, kemudian mudah digunakan, kita beri nilai 4, monitor suhu air, kita beri nilai 3, monitor melalui website,
melalui website kita beri nilai 5, harga bersahabat, dan sampai desain minimalis kita kasih nilai 4. Kemudian ini ada specify the produknya, klasifikasi, pohon klasifikasinya kita bagi menjadi 3, yaitu persepsi produk, performa produk, dan flow properties. Untuk persepsi produk yaitu harga bersahabat, desain simple, dan mudah digunakan. Untuk flow properties adalah ergonomis dan sistem kontrol. Untuk performa produk yaitu berbasis IoT, mudah digunakan, otomatis fish feeding, deteksi suhu air, dan real-time monitoring. Kemudian ini ada metrik. Yang pertama itu ergonomis, spesifikasinya itu subjektif, jadi tidak ada metrik unitnya. Ranknya 5. Kemudian deteksi sensor real time, spesifikasinya waktu, metrik unitnya second, dan ranknya 4. Kemudian desain minimalis, spesifikasinya volume, metrik unitnya decimeter kubik, ranknya 4. Monitor suhu air, spesifikasinya tegangan, metrik unitnya volt, ranknya 3. Spesifikasinya intensitas cahaya, metrik unitnya kandela, ranknya 5. Dan pemberi makan ikan otomatis, spesifikasinya putaran, metrik unitnya RPM, ranknya 4. Dan yang terakhir jaringan internet, metrik unitnya kbps, ranknya 5. Kemudian ini dapat dilihat dengan perbandingan alat kita dengan kompetitor yang lain. Dapat dilihat di sini semua needs-nya dari alat kita mempunyai semuanya, sedangkan pada kompetitor 1, 2, dan 3 ada beberapa yang tidak dipunyai, seperti pada kompetitor 1 tidak mempunyai, tidak mudah digunakan. Kemudian kompetitor 2 monitor suhu airnya tidak ada, dan kompetitor ketiga yaitu harganya kurang bersahabat. Next. Kemudian ini benchmarkingnya dari tadi, yang dari tabel tadi dapat dilihat di sini, semakin ke kanan dan ke atas alat kita semakin spesial dan mempunyai banyak fitur, sedangkan untuk kompetitor yang lainnya masih berada di bawah kita. Next. Kemudian create konsep, yaitu pemberi pakan ikan secara otomatis ini memiliki fitur tambahan yaitu monitoring dan kontrol IoT. Bahan produknya kita menggunakan filamen dan dicetak menggunakan mesin 3D printing. Kemudian cara kerja servonya yaitu microcontroller akan memerintahkan servo untuk on agar dapat menempatkan pakan dalam wadah. Kemudian cara kerja IoT-nya menggunakan microcontroller dan ESP8266 yang sudah tersedia protokol Wi-Fi dan dapat digunakan untuk monitoring dan kontrol melalui device smartphone. Next. Di sini kami memvariasikan konsep menjadi 3, yaitu kontrol yang menggunakan timer ataupun internet, sensor suhu ada atau tidak ada, kemudian power supply yang menggunakan baterai atau listrik AC. Next. Nah, untuk konsep A di sana terdapat kontrol yang menggunakan timer, sensor suhu tidak ada, power supply menggunakan listrik AC. Next. Untuk konsep B, kontrol menggunakan internet, sensor suhu tidak ada, power supply menggunakan baterai. Next. Untuk konsep C, kontrol menggunakan internet ada, power supply menggunakan listrik AC. Next. Nah, di sini kami menggunakan penilaian konsep. Untuk pertama ada skala penilaian yang terdapat 5 indikator, sangat bagus, bagus, sedang, buruk, sangat buruk. Kemudian yang kedua yaitu kriteria. Untuk efisiensi memiliki bobot 2, harga bobot 2, keandalan memiliki bobot 3. Nah, untuk bobot tadi itu terdapat indikator, diambil dari indikator sangat penting yang bernilai 3, penting bernilai 2, dan tidak penting bernilai 1. Nah, untuk konsepnya telah kami bagi dalam tabel yang di sebelah kanan. Ada dari konsep A, konsep B, dan konsep C. Untuk konsep A, efisiensi skala penilaian 4, maka jika dikali dengan bobot efisiensi, dia bernilai 8. Harganya berskala 8, harga berskala 3. Kemudian dikali dengan bobot harga, maka dia bernilai 6. Begitu seterusnya hingga di keandalan C, yang memiliki skala penilaian 5, yang nanti dikali dengan bobot keandalan 3, maka memiliki hasil 15. Di sana setiap konsep memiliki hasil yang berbeda-beda. Untuk konsep A memiliki total penilaian kriteria 23, konsep B memiliki total penilaian kriteria 28,
dan konsep C memiliki total penilaian kriteria 29. Next. Nah, di sini kami mendapatkan konsep C, yaitu yang bernilai paling tinggi, yaitu 29, di mana setiap bobotnya telah dijumlahkan dan mendapatkan nilai kriteria yang paling tinggi dibandingkan konsep-konsep yang lain. Next. Ini untuk desain dari konsep C tadi, di mana kami mengambilnya untuk menjadi alat kami. Next. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya merupakan house of quality atau rumah kualitas. Ini adalah sebuah metrik yang digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai target yang harus dipenuhi oleh desain produk, yaitu produk kami, yaitu WeFeed atau Automatic Fish Feeder. Di sini merupakan customer requirement atau apa yang pelanggan butuhkan, dan di sini merupakan functional requirement atau bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua hal ini diambil dari presentasi yang telah kami jelaskan sebelumnya. Nah, directional improvement ini merupakan target apa bagaimana yang kita inginkan, apakah akan dimaksimalkan atau hanya sesuai target. Di sini kita tidak ada yang meminimalisir apa yang kita butuh, apa yang kita inginkan untuk pelanggan. Jadi kita hanya memaksimalkan dan hanya sesuai target. Selanjutnya, gambar segitiga ini merupakan korelasi atau hubungan timbal balik antara functional requirement. Jadi saya mengambil contoh satu, misalnya komponen elektronik terisolasi dan kapasitas tank besar di sini berkorelasi namun negatif karena sama-sama membutuhkan space yang cukup besar pada bagian alat kami. Nah, selanjutnya di sini merupakan relationship atau hubungan antara functional requirement dengan customer requirement. Nah, untuk lingkaran hitam bernilai strong atau kuat, yang lingkaran putih moderate, sedang-sedang, dan segitiga ke bawah weak. Berikut tampilan kami. Selanjutnya, ini merupakan perbandingan produk kami dengan 3 produk lain. Perbandingan ini diambil dari customer requirement, perbandingan jenis customer requirement. Misalnya desain menarik, nilai kita mengambil 4 dan semua 4. Dan misalnya sistem otomatis, kita mengambil 5 karena kita menggunakan IoT. Berikut grafiknya. Nah, selanjutnya ini sama kayak tadi, perbandingan antara produk kami dengan produk sejenis atau produk saingan kami. Di sini kami banyak menggunakan 5 karena seperti yang tadi dijelaskan di atas, kami semua meningkatkan dari functional requirement, bagaimana kita memenuhi pelanggan, semua kami tingkatkan, jadi nilai kami di sini cukup besar semua. Berikut juga grafiknya. Untuk technical important rating ini berubah bergantung pada relationship ini. Mungkin seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.